Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga Anda semua baik-baik semua dan sehat-sehat semua. Oke, pagi ini kita mulai acara webinar, web seminar tentang satu topik yang menurut saya sangat menarik, ya. 10 Game Master. Di Cina kuno itu ada satu sistem personality profiling, ya, untuk memprofil kepribadian manusia yang sudah sangat kuno ribuan tahun yang lalu, yang hasilnya sangat akurat untuk mengenal seseorang manusia, ya. Nah, memang 10 D Master ini hanya sebagian kecil dari kemungkinan kepribadian yang sangat banyak. Nanti kita akan tahu bahwa dengan mengetahui elemen pribadi seseorang, kita bisa mempunyai kemudahan untuk berhubungan dengan orang tersebut, dan juga yang pertama-tama adalah untuk memahami diri kita sendiri secara lebih mendalam. Nanti jika Bapak Ibu membaca, misalnya saya seorang yang Wood, ternyata tulisan di situ ditulis, wah ada yang nggak saya itu, yang ini ya betul, yang itu enggak, yang itu enggak, yang ini betul, ini betul, ini betul. Itu wajar Bapak Ibu, bahwa semua profil yang dituliskan di situ kemungkinan besar tidak mungkin dimiliki semuanya oleh Bapak Ibu. Tetapi hanya sebagian. Kenapa? Karena di sistem profiling ini, ya, ada yang namanya intensitas. Misalnya seorang yang Wood, makin kayu, makin yang Wood, makin mewakili karakter yang dituliskan di situ. Tetapi jika yang Wood-nya lemah dan kecil nilainya, intensitasnya, maka mungkin hanya sedikit karakter yang dia miliki sesuai dengan tulisan itu. Nah, satu yang saya ingatkan bahwa selain nanti Bapak Ibu melihat siapakah diri Anda sebenarnya, masing-masing pribadi, materi ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengenali orang lain, mengenali pasangan Anda, mengenali anak Anda, mengenali calon buyer, mengenali klien, mengenali customer Anda. Sehingga kalau Anda nanti berhubungan dengan orang-orang tersebut, Anda jauh lebih mudah untuk menawarkan penjualan, untuk mengajak kerjasama, ya, untuk membina relasi lebih erat lagi, dan sebagainya. Jadi, jangan fokus hanya pada elemen diri Anda, Bapak Ibu, tetapi juga fokus kepada elemen diri yang lain, karena nanti siapa tahu Anda membutuhkan. Sebelum acara ini, Bapak Ibu sudah diberi oleh admin D-Master Anda itu apa. Jadi Anda sudah bisa memberikan, sudah bisa mengerti di awal bahwa oh ini saya, ya, oh ini saya seperti ini, seperti ini. Oke, supaya tidak berperpanjang waktu, saya masuk ke slide berikutnya. Nah, dalam hidup manusia itu ada yang dinamakan kualitas hidup. Kita semua pasti ingin mempunyai kualitas hidup yang sangat baik, ya, mempunyai sesuatu yang cukup, ya, materi cukup, kebahagiaan, kesehatan, dan sebagainya. Tetapi saya mau sedikit ulas di sini tentang 5 hal yang mempengaruhi kualitas hidup manusia. Yang pertama adalah nasib bawaan lahir. Ini meliputi siapa orang tua Anda, ya, tempat lahir Anda di mana, Anda lahir waktunya kapan, lalu kemampuan intelektual bawaan Anda seberapa tinggi, seberapa baik. Ini adalah nasib bawaan lahir yang tidak mungkin Anda minta, tidak mungkin Anda pesan. Ya, itu sudah menjadi takdir Anda. Nah, yang kedua, keberuntungan. Keberuntungan ini berhubungan dengan perjalanan hidup manusia. Kalau di sistem profiling kami ini, ya, dari Cina kuno ini yang ribuan tahun umurnya, perjalanan hidup manusia itu terpisah antara 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Dan setiap 10 tahun mempunyai tema-tema yang berbeda. Jika orang mengetahui tema-tema pada usia tertentu, maka orang tersebut bisa memanfaatkan lingkungan, pekerjaan, dan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Ya, itu tentang keberuntungan. Lalu yang ketiga adalah pemilihan tempat. Pemilihan tempat ini meliputi pemilihan rumah di mana Anda tinggal, lalu pemilihan pekerjaan, lingkungan pekerjaan yang di mana Anda bekerja, lalu yang paling utama di aspek ketiga ini adalah Feng Shui. Jadi
Kalau Anda memilih suatu tempat untuk bekerja, memilih tempat untuk jadi rumah tinggal, itu melibatkan Feng Shui, energi magnetik bumi. Ini juga mempengaruhi kualitas hidup manusia. Yang keempat adalah daya juang kita. Semangat kita, usaha-usaha kita, ikhtiar kita untuk mencapai tujuan kita, apa yang kita impikan, inilah yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Juga termasuk tingkat pendidikan yang Anda miliki. Ya, itu akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Yang terakhir adalah kebajikan. Yang tidak kalah pentingnya, Anda mempunyai investasi spiritual ya untuk menyeimbangkan kehidupan kita menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga 5 ini akan menciptakan kualitas hidup yang baik atau tidak tergantung dari 5 hal ini. Ya. Nah, penciptaan alam semesta ini awal mulanya dari sesuatu yang kosong, Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang masih kosong, lalu berisi ada 2 kekuatan utama yang saling berlawan, tetapi mereka harmoni, yin dan yang. Dari 2 kekuatan yin dan yang ini akhirnya berkembang menjadi 5 elemen. Ya, 5 elemen itu adalah kayu, api, tanah, logam, dan air. Nah, pada saat 5 elemen ini ya berkembang, dia mengalami 2 polaritas yang disebut yin dan yang itu tadi. Sehingga ada yang wood, ada yin wood, ada yang fire, ada yin fire, dan sebagainya. Pada saat dia menjadi yin dan yang, inilah kita sebut sebagai 10 D-Master. Inilah penanda pertama seorang manusia ya meliputi ada 10 jenis kepribadian utama, yaitu 10 D-Master. Tetapi nanti perkembangannya pada saat orang berkecimpung dengan orang lain, tinggal di suatu tempat, lahir di suatu tempat, dan dia bergabung dengan energi magnetik bumi di bawahnya, maka dia dipengaruhi oleh 12 shio, yang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah kenal. Ada 12 shio. Dan penggabungan dari D-Master dan shio inilah memunculkan 60 jenis kepribadian manusia. Ya, ada 6 yang water, ada 6 yin water, dan seterusnya. Jumlah totalnya 60 kepribadian manusia. Dan kalau kita simbolkan 60 jenis kepribadian itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada yang water horse, yang water tiger, ada yang wood dog, ada yang earth tiger, dan seterusnya. 60 ini adalah 60 jenis kepribadian. Contoh misalkan sekarang ini. Ada orang yang lahir tanggal 15 Juli 2002 pada pukul 8.15. Orang tersebut ya lahir pada tahun kuda air. Lahir pada bulan kambing api. Pada hari monyet kayu. Dan pada jam naga tanah. Mungkin Bapak Ibu selama ini baru ya familiar dengan yang namanya shio tahun. Oh ya, shio-nya orang ini adalah kuda air. Betul, shio-nya adalah kuda air karena tahunnya kuda air. Tapi Bapak Ibu, yang menjadi kekuatan utama seorang manusia, yang paling besar mempengaruhi kekuatan manusia dan semua karakter kepribadiannya adalah D pilar. Jadi pada tabel atau kolom D atau hari itulah diri dia sebenarnya. Jadi pada dasarnya sebetulnya manusia itu mempunyai 4 shio. Ada shio tahun, shio bulan, shio hari, dan shio jam. Nah, orang ini adalah seorang yang wood monkey, ya, Jia Seng. Yang mungkin dari 60 tadi dia ada di situ. Nah, di situ Jia Seng. Nah, saya tuliskan di situ ada 25.920.000 kombinasi DNA kosmik. Wow, luar biasa. Meskipun ada 60 jenis kepribadian, tapi ternyata manusia itu setiap kali lahir, dia mempunyai peluang 1 dari 26 juta ini. Ya, kenapa? Karena memang tahunnya bisa berbeda, bulannya bisa berbeda, meskipun D-Masternya sama, jamnya juga berbeda, lalu perjalanan hidupnya juga berbeda, laki dan perempuan itu sudah berbeda juga. Kalau ini dihitung semua, ada 25.920.000 jenis manusia yang bisa dibaca.
Ya. Ya, oke lah, kita lupakan itu. Ini terlalu rumit nanti kalau kita bahas di sini. Kita akan membahas dulu D-Master. 10 D-Master, bukan 60 ya, cuma 10 dulu. Ini pun luar biasa, sudah luar biasa Bapak Ibu. Ya, sebelum kita masuk ke D-Master, saya akan bahas 5 elemen supaya Bapak Ibu mempunyai gambaran yang lebih jelas peran-peran 5 elemen ini. Karena ini paling penting Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengenal D-Master Anda misalnya yin wood atau yin metal. Tetapi Anda perlu mengetahui bahwa elemen kita tidak berdiri sendiri. Kita berhubungan dengan orang yang elemennya berbeda, kita mempunyai pekerjaan dengan elemen yang berbeda dengan diri kita, dan sebagainya. Nah, 5 elemen ini saling berhubungan dengan cara seperti ini, Bapak Ibu. Bayangkan ini sebagai suatu siklus. Ya, jika siklus ini diawali dari kehidupan atau penciptaan, maka kita mulai dari elemen air. Elemen air adalah awal mula segala sesuatu itu diciptakan. Jadi munculnya benih, munculnya kelahiran itu ada di elemen air. Makanya elemen air biasanya mewakili penciptaan, ide-ide, gagasan-gagasan, pemikiran, ya, banyak konsep di mana sebelum segala sesuatu ada, semua sudah dipikirkan menjadi dari sebuah ide. Nah, elemen air sangat berhubungan dengan pemikiran, perasaan, kedalaman, filosofi, dan penciptaan segala sesuatu yang pernah ada di muka bumi ini. Itu elemen air. Dan dari bentuk barangnya, wujudnya, elemen air juga elemen yang sangat bebas. Tidak mau dibatasi. Pada saat dia dibatasi, dia akan berbelok ke kanan atau ke kiri. Kalau dia ditaruh di dalam gelas, dia akan berbentuk gelas. Kalau dia ditaruh dalam botol, dia akan berbentuk botol. Inilah penyesuaian diri. Yang kedua, kayu. Kayu adalah elemen pertumbuhan. Ya, dari tadi air yang berupa gagasan atau benih, maka kayu ini adalah mulai munculnya pertumbuhan. Kalau pohon lebih mudah, dari benih dia makin lama makin tumbuh, membesar. Inilah proses di mana kayu memegang peran penting, yaitu pertumbuhan. Selain pertumbuhan, kita juga bisa membayangkan sebagai suatu sistem atau proses yang dibuat untuk mewujudkan sesuatu. Jadi ide gagasan tadi disistemkan, dikerjakan, maka akan menjadi sesuatu. Jadi elemen kayu adalah elemen yang memulai sesuatu, mendobrak, menjadi pionir dalam mengerjakan sesuatu yang baru. Itu elemen kayu. Lalu yang ketiga adalah elemen api. Nah, elemen api kalau dalam sebuah pertumbuhan pohon, dia sudah mulai bersemi, ya, bersemi, mempunyai bunga, enak dipandang, mulai siap untuk berbuah. Di sini elemen api adalah elemen yang mewakili musim panas, di mana orang-orang bisa merasakan kehangatan, semangat. Nah, elemen api ini seringkali dihubungkan dengan semangat, ya, semangat hidup. Lalu kebahagiaan, lalu juga adanya perasaan happy, ya. Terus kalau dihubungkan dengan bisnis, di sini adalah penjualan. Jadi kalau marketing itu dimasukkan dalam elemen api karena dia menjual, menawarkan, mengkomunikasikan. Elemen api juga elemen komunikasi. Seorang motivator, seorang trainer yang menyemangati banyak orang, itu dia sedang menularkan elemen api kepada banyak orang. Dan di sini muncullah semangat yang luar biasa dan kebahagiaan. Itu elemen api. Dan yang keempat adalah elemen tanah. Nah, elemen tanah ini adalah elemen di mana kita menikmati buah dari pohon tersebut. Buah ini dirawat, dijaga, ya, lalu dinikmati. Elemen tanah seringkali juga dihubungkan dengan elemen yang merawat atau menyimpan banyak hal. Karena tanah sebetulnya juga mengandung semua elemen itu, logam, air, kayu, dan api. Jadi elemen tanah ini mempunyai kekhususan dan spesial dalam hal menyimpan elemen lain di dalamnya. Ya. Elemen tanah adalah elemen yang mempunyai banyak sumber daya, karena semua elemen ada di dalamnya. Nah, elemen yang terakhir adalah elemen logam. Logam dari bentuknya, dia kaku, ya, dia solid, tidak mudah berubah karena keras.
Jadi elemen logam mewakili sesuatu yang fix, harus seperti itu. Makanya orang-orang yang berada pada bidang keuangan, berada pada bidang militer, itu dia fokus dan strict pada sesuatu yang harus dipegang prinsipnya. Jadi tidak boleh digoyang seperti air, mudah berubah. Logam adalah sesuatu yang fix dan tidak pernah berubah. Ya. Nah, dari 5 elemen ini, logam adalah elemen terakhir dan juga tempat di mana evaluasi lalu perbaikan diri berlangsung. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk nantinya menghasilkan air yang baru, ide yang baru, benih yang baru, yang lebih baik. Jika siklus 5 elemen ini berjalan dengan baik seterusnya, ada perbaikan, improvement, evaluasi, maka hidup kita akan menjadi jauh lebih baik dari hari demi hari. Ya, sekarang kita masuk ke 10D Master. Karena akan ada panjang pembahasan tentang ini, maka saya tidak akan membaca kalimat-kalimat yang saya tuliskan. Bapak Ibu nanti akan bisa membaca kembali di rekaman video ini yang akan kami tampilkan di YouTube. Tetapi saya mau mensoroti aja setiap D-Master ini apa sih keistimewaan dari masing-masing D-Master. Ya. Nah, yang pertama adalah Young Water. Young Water ini mempunyai keistimewaan ini, Bapak Ibu. Dia adalah seorang yang fleksibel. Lalu, fleksibel inilah yang menjadikan dia mudah beradaptasi dengan banyak orang. Dengan pemikiran yang terbuka dan visi yang besar dan sangat panjang, ya, dia menjadi orang yang nantinya ambisius dan entrepreneur atau wirausaha yang alami. Ya, ingat, Young Water adalah orang terlahir secara alami menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Dan selain dia seorang pengusaha, dia juga mempunyai kemampuan untuk meniru. Jadi kalau ada pekerjaan yang sukses dari luar sana, orang Young Water paling jago meniru pekerjaan itu untuk mempunyai bisnis yang sama. Nah, kalau dilihat dari orang-orang terkenal yang di sini, kita cukup familiar dengan nama Warren Buffett, lalu Bill Gates dan Jack Ma. Ini adalah seorang pengusaha yang luar biasa. Dan kebetulan ternyata negara Indonesia sangat suka mempunyai pemimpin Young Water. 3 presiden kita ada Ibu Megawati, Bapak SBY, dan Bapak Soeharto, semuanya Young Water. Termasuk Bapak Anies Baswedan dan Bapak Ridwan Kamil. Ya, itu Young Water semua. Indonesia suka ternyata ya pemimpin Young Water. Nah, ini Young Water juga orang yang pandai sekali mengelola biaya, ya. Dia memperhatikan biaya, hemat biaya. Lalu pandai meniru tadi dan pengusaha alami, ya. Jadi kalau Anda seorang Young Water, ya, Anda mempunyai kemampuan alami untuk berwirausaha dan jadi pengusaha, Bapak Ibu. Bagi Anda yang bukan Young Water, kalau Anda menghadapi seorang Young Water, ya, ingat, Anda akan mudah digiring ke kanan atau ke kiri karena Young Water mempunyai fleksibilitas yang baik. Ya. Oke. Sekarang kita mau ke Young Water. Sama-sama air, ya, sama-sama air. Kalau tadi itu air laut yang besar atau sungai, aliran sungai. Kalau ini Young Water seperti air hujan, embun, kabut, ya, kabut malam hari, hujan gitu, yang lebih lembut. Nah, keistimewaan dari Young Water adalah seorang yang mempunyai banyak ide. Idenya itu luar biasa banyak. Dan artistik. Artistik itu gini, mempunyai nilai filosofi yang dalam. Ya, kalau dilihat dari 2 orang paling kiri gambar itu Dalai Lama dan Bapak Gus Dur. Ini adalah orang-orang filosofis, ya, artistik, seorang pemuka agama yang bisa menginspirasi. Loh, kenapa kok bisa menginspirasi? Ya, orang Young Water mempunyai banyak gagasan, ide, bahkan seringkali out of the box. Ya, idenya banyak. Multitasker, ya, dan pemimpin yang menginspirasi. Loh, Pak, saya itu kok lihat di sini kok, saya Young Water tapi kok banyak yang nggak mirip ya, Pak, dengan sifat saya. Nah, ingat, intensitas dari Young Water Anda itu mempunyai nilai. Dan itu hanya bisa diketahui dari profiling dengan kami. Karena Young Water-nya high, medium, atau low. Nah, ini yang perlu kita tahu kalau mau lebih dalam. Young Wood sekarang. Nah, Young Wood ini seperti pohon, Bapak Ibu, pohon yang besar.
yang kalau tumbuh itu sudah pokoknya ke atas gitu aja. Nah, orang-orang yang good biasanya sangat suka memulai sesuatu dengan agresif. Ya, bertumbuh dengan cepat. Pohon itu agresif, tidak mau belok ke kanan, belok ke kiri, pokoknya tumbuh aja ke atas. Dia seorang yang setia dan gigih, ya, dan cepat sekali membuat keputusan dan mau mengikuti tren. Orangnya agresif, berterus terang. Jadi kalau ada orang penjual yang elemennya yang good, biasanya dia suka memaksa dengan cepat. Dia nggak butuh waktu lama, 15 menit mungkin nggak, 5-10 dia pinginnya closing. Itu orang-orang yang good kalau menjadi seorang sales. Ya, dia maunya cepat. Nah, taktik penjualannya agresif. Tetapi memang seorang yang good ini kurang perhatian pada detail. Maunya maju terus pantang mundur, tapi dia kurang detail. Dan kehebatan orang yang good adalah dia itu setia, loyal. Kalau dia ikut dalam satu perusahaan di bawah kepemimpinan seseorang, kalau dia sudah in touch dengan pemimpinnya, dia akan sangat loyal dan dapat dipercaya. Nah, kayu yang yin sekarang. Kalau tadi kayu yang itu adalah pohon yang besar, ada batang yang cukup besar. Kalau yin wood ini seperti kayu yang lembek lunak, ya, tanaman merambat, bunga, rumput. Kehebatan seorang yin wood adalah seorang survivor yang handal. Jadi penyintas, kalau bahasa Indonesianya itu penyintas, pandai men-solving problem, pandai keluar dari bahaya. Karena saking lincahnya dan fleksibel, seperti tanaman merambat. Dia mencari cahaya matahari, meskipun ditutup di sana sini, dia pasti akan merambat cari cahaya matahari. Ya, selalu menemukan cara untuk keluar dari permasalahan. Dan yin wood juga mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus. Ya, fasih berbicara. Seringkali yin wood juga dihubungkan dengan seorang penyanyi, kadang-kadang karena aksi panggungnya dari verbalnya bagus. Ya, oh ya, saya lupa. Kayu itu juga mewakili sebuah kebudayaan, seni dan kebudayaan. Maka banyak sekali penyanyi-penyanyi yang muncul, yang keluar memiliki elemen kayu ini. Nah, keunggulan lain dari seorang yin wood adalah dia adalah seorang ahli strategi. Selain dia survivor yang ulung dan handal, dia juga orang yang mempunyai kemampuan menyusun strategi di balik layar. Ya, strategi inilah yang menjadi kelebihan seorang yin wood. Nah, yang fire ini seperti matahari. Matahari itu mau Anda orang baik, Anda orang jahat, semua dapat pancaran sinar matahari. Setiap pagi dia terbit, setiap sore dia tenggelam. Jadi matahari itu adalah kepribadian yang paling konsisten dalam hal rutinitas. Seorang yang fire itu sangat berkembang jika dia fokus dan konsisten pada rutinitas apa yang dia sedang kerjakan. Itulah kehebatan seorang yang fire. Tetapi selain itu, yang fire juga mempunyai kemampuan untuk menginspirasi atau memberi semangat atau kehangatan kepada orang lain, dan biasanya orang tersebut menyenangkan di hadapan orang lain. Dan dia pandai sekali membuat hubungan-hubungan relasi dengan orang lain. Ya, karisma seorang yang fire yang nomor 1 di antara 10 demaster yang lain. Dia adalah pribadi yang berkarisma. Tetapi jangan salah, meskipun dia berkarisma, dia bukan seorang yang terlalu bebas. Dia adalah orang yang tradisional namun sistematis. Dia sangat follow the procedure. Jadi prosedur dan konsep yang sudah ditetapkan dia akan ikuti dengan komitmen yang tinggi dan rutin. Ini adalah yang fire. Yin fire itu adalah api, ya. Kalau tadi yang fire cahaya matahari, kalau yin fire ini adalah apinya, flame-nya. Ini mewakili sesuatu kebijaksanaan, ya, kehangatan dan biasanya ilmu pengetahuan atau inspirasi. Nah, kehebatan seorang yin fire adalah orang ini teliti, sangat teliti pada detail. Ya, dan tidak mudah percaya pada orang lain. Dan yang satu lagi, hampir mirip seperti yang wood, orang yin fire sangat mengejar peningkatan-peningkatan. Jadi maunya belajar terus banyak hal dan meningkatkan dirinya setinggi mungkin, secepat mungkin, karena semangatnya memang luar biasa.
Dan yang tidak dimiliki oleh The Master lain, Yin Fire adalah orang yang pandai membujuk, ya, atau bisa disebut sebagai seorang yang persuasif. Seorang sales Yin Fire juga sangat hebat karena dia bisa membujuk calon pembelinya untuk membeli, yes, ya, closing. Itu kemampuan seorang Yin Fire. Ya, Yin Fire juga sama dengan Yang Fire, dia berpusat pada orang. Jadi sangat memperhatikan orang lain, menghargai orang lain dalam berrelasi. Yang berikutnya adalah Yang Earth. Nah, Yang Earth ini diwakili oleh tanah gunung. Jadi ini bukan tanah seperti ya tanah biasa yang kita injak, tapi ini adalah tanah gunung yang keras. Ya, kalau Anda bayangkan gunung itu seperti membayangkan sesuatu yang tidak mungkin dipindah, betul ya? Jadi gunung itu tidak dipindah. Setiap hari ya di sana. Tahun depan ya juga di situ. 5 tahun lagi juga di situ. Nah, orang yang Earth itu adalah orang yang sangat stabil dan sangat bisa diandalkan. Jadi kalau Anda mempunyai tugas dan yang Earth bertanggung jawab menyelesaikannya, Anda tinggal percaya saja, dia pasti akan menyelesaikan sesuai dengan waktunya dia tetapi. Karena apa? Karena seorang yang Earth mempunyai kelemahan mudah menunda sesuatu untuk dikerjakan dan diselesaikan. Ya, kehebatan yang Earth yang lain adalah dia sangat pandai mengelola bakatnya sendiri. Dengan kemandiriannya, dia bisa menggali bakat intrinsiknya secara mandiri dan bisa mempelajari banyak hal dengan sendiri. Nah, makanya ada beberapa orang yang nggak terlalu suka cara kerja yang Earth karena dia mengerjakannya segala sesuatunya sendiri, tidak di-share kepada orang lain, ya, karena mereka merasa bertanggung jawab sendiri juga. Inilah yang disebut fokus pemikiran yang terpusat. Ya. Yang Earth juga ramah pada pelanggan, ya, tadi mandiri mengelola bakatnya, tetapi ingat yang Earth bukan negosiator yang ulung. Jangan kasih ke yang Earth kalau Anda tugas jualan atau negosiasi, ya, ini nggak terlalu cocok. Ya, sekarang Yin Earth. Nah, Yin Earth ini tanah yang subur, jadi tanah di sawah, ya, tanah di taman Anda, itu adalah Yin Earth. Artinya tanah ini mempunyai kelebihan mudah ditanami apapun juga. Ditanami jagung, tumbuh jagung, ditanami padi, tumbuh padi, ditanami tomat, tumbuh tomat, dan dia tidak pernah menolak mau ditanami apa. Ya. Artinya Yin Earth ini orangnya sangat produktif, menghasilkan banyak hal. Sehingga orang ini juga seringkali disebut banyak akal. Karena gagasan itu nggak cuma berhenti di gagasan, tetapi dia bisa mencari cara untuk menumbuhkan apa yang ada di dalam hidupnya. Ya, karena memang tanah tugasnya menumbuhkan tanaman di atasnya. Ya. Selain produktif, dia juga inovatif, dan ini dia punya kehebatan satu lagi. Meskipun orangnya sabar, terkesan sabar, tapi sebetulnya dia punya karakter yang tegas. Jadi sabar dan tegas. Dan elemen ini mewakili energi ibu, ya, atau nurturing, atau merawat atau mengasuh. Ya, jadi kalau guru, trainer, pengasuh memiliki elemen Yin Earth, biasanya sangat mengasuh, sangat mendampingi, pandai mendampingi para murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Ya, idealistis dan terorganisir. Ini Yin Earth. Nah, yang kemudian yaitu yang metal. Nah, dari barangnya kita tahu, dari bendanya kita tahu yang metal ini sesuatu yang kokoh, tidak mudah berubah, ya. Orangnya kompetitif, idealis, bekerja keras, tidak fleksibel, ya. Dan yang agak sedikit beda dengan yang lain, orang yang metal adalah orang yang mudah merasa bangga atau membutuhkan kebanggaan. Membutuhkan kebanggaan. Ini yang membuat orang yang metal bisa sukses adalah mengejar supaya dia dilihat oleh orang lain membanggakan. Ya. Dan dia juga mempunyai kelebihan kalau sudah menolong orang yang tersakiti atau yang tertindas atau yang lemah, sedang lemah, dia sangat konsisten dan maju terus untuk menolong orang yang lemah tersebut. Ya. Kalau lihat di sini gambarnya banyak militer ya, Pak Gatot, Pak Prabowo, ini orang militer. Jadi orang-orang militer ini kalau di metal memang cocok, ya, apalagi yang metal kan cocok. Jeff Bezos ini adalah pemilik Amazon,
ya, yang sudah luar biasa dalam IT dan teknologi hardware dan software serta digital marketing. Terus Arnold Schwarzenegger, ini Terminator, real Terminator, benar-benar yang metal. Dan satu lagi yang paling menarik adalah Iron Lady, ya, Margaret Thatcher. Dia tidak salah disebut seorang wanita logam, ya, wanita besi, itu nggak salah, karena memang kelahirannya pun memang yang metal. Dia sangat Iron Lady. Ya. Oke, pemain solo, ya, yang metal itu adalah orang yang suka bekerja sendirian. Yang terakhir adalah yin metal. Yin metal ini kita bayangkan sebagai mineral atau batu-batu mineral, batu berharga, ake, diamond, emas, ya, perhiasan, seperti itu. Dan keunggulan dari yin metal ini adalah menarik dalam arti fisik dan intelektual. Dia memiliki pemikiran out of the box yang unik. Saking uniknya mungkin pemikirannya tidak diterima oleh banyak orang. Tetapi yin metal yang selama ini banyak orang sukses, seorang yin metal yang sukses adalah karena dia punya selera yang superior. Dia selalu mengejar perfeksionis dan apa yang pantas, apa yang dia terima harus yang terbaik dalam hidupnya. Itu yang membuat seorang yin metal menjadi sukses. Nah, selain yin wood yang orang panggung, yin metal juga orang yang bagus sekali dalam panggung. Ya, Lady Gaga, Marilyn Monroe, ini adalah seorang yin metal. Lalu Michael Jordan, ya, ini adalah orang-orang yang mengusahakan selera superior dan perfeksionis. Saya pernah mendengar satu joke atau cerita pendek tentang Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger. Jadi Sylvester Stallone ini seringkali dibanding-bandingkan dengan Arnold Schwarzenegger. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang sama metal. Tetapi terkesan Terminator atau Arnold ini lebih sukses daripada Sylvester Stallone. Ya, ini pernah ada wawancara dan sebagainya yang dikonterkan. Ya, mereka adalah orang-orang yang sama-sama mengejar, ya, apa yang namanya kebanggaan dan sesuatu yang superior dalam hidupnya. Ya, tidak heran mereka sama-sama orang metal tapi dengan sedikit perbedaan karena dia yin, Arnoldnya yang. Ada perbedaan di situ. Ya. Oh ya, satu lagi, yin metal itu mempunyai kesukaan terhadap fakta dan angka. Jadi kalau ada orang-orang bekerja dalam sebuah divisi keuangan, ya fakta dan angka ini sangat penting. Ya, jadi ada seorang yin metal mungkin mempunyai kelebihan dalam hal mengelola fakta dan angka. Ya, itu tadi 10 Demaster Bapak Ibu yang saya baca sekilas supaya Bapak Ibu nanti bisa baca lagi pada saat rekaman video ini ditayangkan ulang berkali-kali. Dan yang sekarang adalah saya akan memberitahukan tentang kompabilitas atau kecocokan seorang Demaster dengan elemen yang lain. Ya, contoh ini misalnya yang pertama, Yang Water. Yang Water ini baik jika dia terhubung dengan Yang Fire. Nah, Yang Fire ini siapa? Yang Fire adalah orang yang punya Demaster Yang Fire misalnya. Atau Yang Fire adalah elemen yang muncul dalam kehidupan dia. Entah di usia berapa. Nanti akan saya jelaskan di studi kasus di belakang. Jadi Yang Water ini, orang Yang Water, dia perlu mempunyai Yang Fire. Entah itu karyawan Yang Fire, rekan kerja Yang Fire, pasangan atau klien Yang Fire, customer, ya, atau orang yang menolong, coach-nya atau trainernya Yang Fire, yang bisa membuat Yang Water ini maju pesat dalam hidupnya, kualitas hidupnya meningkat pesat. Tetapi Yang Fire ini juga bisa ditemukan di perjalanan hidup tadi. Jadi saya sempat sebutkan tentang aspek keberuntungan di mana perjalanan hidup manusia itu mempengaruhi kualitas hidup. Yang Fire ini akan keluar pada usia berapa? Pada dekade yang mana? Nah, kalau itu keluar akan membantu orang Yang Water. Yin Water. Yin Water, elemen yang mendukung dia adalah yin metal. Ya. Nah, sekarang Yang Wood. Yang Wood ya bisa salah satu atau dua-duanya juga lebih bagus. Yang Wood itu bagus jika terhubung dengan Yang Fire dan bagus terhubung dengan yin metal atau kedua-duanya akan jauh lebih bagus. Yin Wood dengan Yang Fire
dan yin metal. Ya, ini sama, yin wood dan yang wood sama. Untuk orang yang fire, dia akan bertumbuh dengan baik dengan yang water dan yin metal. Orang yin fire berpasangan dengan yang wood atau yang metal, ya. Jadi terhubung dengan orang yang wood dan orang yang metal. Yang earth sekarang, yang wood dan yin water. Kalau yin earth, yang fire dan yin water. Yang metal yin fire dan yang wood. Yin metal, yang water dan yang fire. Jadi 10 demaster ini mempunyai kecocokan dengan elemen yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa cari siapa sih orang yang cocok dengan saya, ya. Siapa sih orang yang bisa menumbuhkan saya lebih baik lagi. Tetapi bentuknya Bapak Ibu, jangan bayangkan menyenangkan saja. Kadang-kadang orang-orang yang cocok dengan kita adalah orang yang menekan kita, memberi dorongan yang besar pada kita, memberi tantangan, challenge kepada kita, dan kadang secara perasaan kita menjadi tertekan atau sedih atau marah atau takut, ya bisa aja mungkin berantem malahan. Tetapi ingat, hidup manusia memang tidak bisa lepas dari yin dan yang. Dia selalu mengambil keseimbangannya untuk kita maju bergerak melewati siklus yang makin lama makin berkembang tadi. Nah, saya harap penjelasan saya tadi memberi gambaran kepada Bapak Ibu semua bahwa yang kita bicarakan itu bukan sesuatu yang sederhana. Ya, tadi saya juga ingatkan, kalau Anda bisa menghadapi orang di luar sana dengan sebelumnya mengetahui elemen dirinya apa, maka Anda mempunyai kesempatan yang lebih baik, ya, untuk menghasilkan apa yang Anda inginkan, mencapai apa yang menjadi tujuan Anda. Nah, ini saya akan tampilkan 3 orang yang sangat terkenal di Indonesia, 1, dan di global ada 2 orang. Yang pertama adalah Pak Ciputra, ya, beliau almarhum Ciputra ini orang yang sukses dan tercatat menjadi orang yang terkaya juga di dunia. Apa sih yang terjadi sebetulnya dalam kehidupan beliau yang sudah terbaca, meskipun dia sebetulnya beliau belum mencapai usia-usia itu. Sebetulnya ini saya bisa bacakan, ya. Coba Bapak Ibu ikuti di sini, meskipun ini tidak selalu sesuatu yang sederhana. Lingkaran merah itu sebetulnya adalah elemen-elemen yang memberi pemenuhan dalam hidupnya Bapak Ciputra. Di situ dilingkari adalah yang wood dan yang water. Jika 2 elemen itu ada dalam hidup seseorang, atau dalam hal ini Bapak Ciputra, maka keseimbangan itu terjadi dengan sangat maksimal. Potensi-potensi hidup, potensi diri, kesempatan-kesempatan, keberuntungan akan sangat baik. Nah, kita lihat saja. Di dalam cat lahirnya, itu ada yang water yang saya lingkari, ternyata sudah muncul sejak lahir. Yang water ini mewakili profil kewirausahaan atau entrepreneur, ya, masih ingat kan ya? Yang water adalah entrepreneur. Jadi secara lahir Pak C ini memang seorang entrepreneur yang terlahir alami. Nah, kalau kita lihat pilar itu ada angka di atas 5, 15, 25, 35 dan seterusnya, itu melambangkan usia Bapak Ciputra. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap 10 tahun ada tema-tema yang tertentu. Nah, kebetulan di sini Pak Ci di usia yang belakangnya angka 5, dia bertambah 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Sudah mendapatkan yang water di lahir, Pak Ci tinggal membutuhkan elemen yang wood. Dan di usia 15 sampai 24 tahun, yang wood itu muncul di langit, di atas. Berarti pada saat usia tersebut 24 lewat, Pak Ci sudah lengkap elemen penyeimbangnya. Yang water dan yang wood sudah muncul. Yang menarik Bapak Ibu, usia 30
beliau bekerja di Jaya Group. Ya, TO30 kan berarti ada di pilar 25 ya. Bentar nih saya. Nah, di sini usia 30. Ini masih merintis, Pak Ci. Tetapi pada usia 35 masuk pilar yang baru, di sini mulai menunjukkan sesuatu yang bagus. Nah, beliau membangun Ancol. Bapak Ibu, kotak berwarna merah yang saya gambarkan di sini adalah elemen kayu selama 30 tahun. Elemen kayu adalah elemen developer, elemen pembangunan, elemen konstruksi pembangunan. Ini adalah elemen yang bisa dikerjakan seseorang, dalam hal ini Bapak Ciputra, untuk menghasilkan uang. Di usia 35 ke atas, Pak Ci secara bumi dikuasai oleh elemen kayu, yaitu elemen developer atau pembangunan. Jadi nggak salah ini, betul-betul dia masuk di usia yang tepat di pembangunan. Lalu, pada usia 41 bergabung dengan Salim Group dan tetap mengembangkan perumahan-perumahan bersama Salim Group. Ya. Dan usia 50 memang beliau mendirikan Ciputra Group, tetapi menurut histori dan biografinya, grup Ciputra ini baru dikenal luas oleh kalangan rakyat Indonesia pada usia beliau 55 tahun. Di sini. Apa ini kotak biru, Bapak Ibu? Kotak biru saya buat untuk mewakili elemen uangnya Pak Ci. Ya, jadi orang itu ada masanya, Bapak Ibu. Kapan ya masa uang saya? Nah, Pak Ci itu masa uangnya usia 45 ke atas sampai 64 atau 65. Ini masa kesempatan terbaik mengumpulkan uang sebanyak mungkin, dan di bumi elemen kayu sedang berjaya, beliau mengerjakan konstruksi atau developing rumah dan perumahan-perumahan besar atau bangunan tinggi. Ya. Nah, kotak kuning apa? Kotak kuning adalah elemen pendukung keuangan Pak Ci. Tanah adalah elemen properti. Selain konstruksi, elemen properti juga menjadi elemen kunci dari kehidupan Pak Ciputra. Dan ini muncul pada usia 65 ke atas. Disinilah mulai banyak orang mengenal perumahan-perumahan, properti-properti yang sudah berjalan mempunyai kualitas yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Ya, umur 65 berhenti dari Jaya Group. Oh ya, satu lagi, usia 55 ini banyak proyek-proyek pemerintahan, karena Sio Macan mewakili pemerintahan juga. Usia 75, beliau mendirikan Universitas Ciputra, dan memang ini bukan salah lagi, karena ada huruf DR ini. DR ini adalah simbol dari analyzer atau profil pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi beliau mendirikan universitas yang bertema entrepreneurship, yang memang sangat tepat karena elemen penyeimbang Pak Ci adalah young water entrepreneur, dan di sini adalah salah satunya konstruksi atau pembangunan. Kalau di biografi, kalau kita cari di Google, pasti seorang entrepreneur dan insinyur. Ini entrepreneur, ini insinyur. Nah, gitu Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, Bill Gates. Siapa yang tidak kenal sama Bill Gates? Tapi mungkin tidak banyak orang mengupas kehidupan Bill Gates menurut sistem atau metode profiling kepribadian atau elemen ini. Nah, Bill Gates mempunyai elemen diri atau D-Master young water. Dia seorang entrepreneur, ya, Ren Su atau young water dog. Mempunyai elemen penyeimbang yang fire dan yang wood. Kapan munculnya? Pada saat dia lahir, dia sudah mempunyai yang fire, yang ini bisa menunjukkan dari teknologi, mewakili teknologi. Dan yang wood di sini
Selain mewakili sebuah bisnis konstruksi atau pembangunan, Yang Wood juga mewakili pembuatan sistem di belakang layar atau pembuatan program di belakang layar. Jadi bukan seorang yang memamerkan sesuatu tetapi dia membuatnya di belakang layar. Nah, dua hal ini sudah muncul sejak usia lengkap di usia 16 tahun. Jadi seperti yang tadi saya sebut di Pak Ci, biru, kotak biru mewakili elemen uangnya Bill Gates. Elemen uangnya Bill Gates adalah air, yin water dan yang water. Elemen pekerjaannya yang dia kerjakan adalah elemen api, kotak merah ini. Api. 30 tahun. Dari mulai kambing ini mengandung api, yang fire kuda, yin fire ular, api. Api mewakili software dan teknologi. Nggak salah kerjanya di situ. Ya, benar sekali. Dan kuning mewakili elemen pendukung uangnya Bill Gates. Ada di usia setelah 45 tahun, yaitu 46 dan seterusnya. Kok bagus-bagus ya Pak Engki? Ya, kalau bagus ini makanya jadi orang bagus. Lah bisa enggak birunya ada di masa tua 80? Ada, orang yang seperti itu ada. Lah caranya gimana? Ada caranya. Kalau ada orang yang kotak birunya di usia yang tua, terus berarti ya nunggu kayaknya tua. Enggak, jangan nunggu. Ada caranya. Harus konsultasi, harus di-profile. Nah, ini kebetulan beliau ini, Bill Gates dan Pak Ci, kebetulan mendapatkan jatah bagus. Usia muda udah sukses nih Bill Gates. Lebih muda dari Pak Ci tadi, kotak birunya. Ya. Nah, ingat nih, ada usia 21 tahun. 21 tahun Microsoft didaftarkan. Tetapi, 26 tahun Bill Gates menjadi presiden Microsoft. Pada usia 26 tahun ini, di usia dia mendapatkan uang dan bekerjanya di dalam sektor teknologi API. 31 tahun retail pertama Windows itu muncul, ya. Jadi memang manusia itu mempunyai tema-tema khusus. Kadang kita menyebutnya 10 tahunan, tapi juga kadang ada perubahan 5 tahunan. Jadi kalau angka-angka ini saya sebutkan ini ada 21, 26 ini kan selisih 5 tahun. Ini selisih 5 tahun lagi. Ini selisih 10 tahun. Ya, dan yang penting juga usia 51 Bill Gates sudah pensiun. Di sini dia pensiun di masa yang sudah keluar dari masa uang, tetapi dia lanjutkan kepada orang yang tepat. Nanti saya akan bahas. Oh ya, satu lagi, Bill Gates waktu mendirikan Microsoft ini bersama dengan Paul Allen. Paul Allen ini mempunyai Game Master yang water juga, ya. Tetapi dia berbeda dalam elemen penyeimbang. Elemen penyeimbang Paul Allen adalah, salah satunya adalah logam. Nah, logam ini berkaitan dengan perangkat keras atau hardware. Dan satu lagi, Bill Gates dan Paul Allen, orang-orang sama-sama yang water, copycat, melakukan copycat, peniruan produk-produk Apple pada saat itu. Jadi Apple mengeluarkan satu produk, Microsoft, Paul Allen dan Bill Gates meniru varian yang bisa dioperasikan di hardware yang lain. Kehebatan seorang copycat, ya, meniru bisnis orang lain. Sah-sah aja, karena memang punya trademark masing-masing. Nah, begini Bapak Ibu, ya, ini memang sudah on the track kehidupannya, ya. Masa produktif, masa muda, dan masa tuanya bisa mempertahankan. Mempertahankan dengan apa? Dengan orang yang tepat. Steve Ballmer adalah orang yang mungkin jarang kita dengarkan. Steve Ballmer adalah orang di belakang Microsoft pada zaman Bill Gates mengundurkan diri. Jadi, pada usia 24 tahun, Steve Ballmer mendapat penguatan elemen penyeimbang sekaligus di langit dan di bumi, yang wood dan yang yin fire ini. Nah, dua-duanya muncul di usia 24 saat dia bergabung dengan Microsoft. Dan usia 44, di sini ada kotak merah yang melambangkan pekerjaan dia, dan kotak biru melambangkan uang dia, di usia 44 tahun saat dia resmi menjabat CEO Microsoft. Disinilah Bill Gates menurunkan kepemimpinannya kepada Steve Ballmer.
Tuh, Pak, kok beda yang merahnya di atas dan birunya di bawah? Kok beda dengan Bill Gates? Yang birunya di atas dan merahnya di bawah. Saya kasih tahu rahasianya, Bapak Ibu. Inilah yang menyebabkan mengapa Steve Ballmer mempunyai julukan karyawan yang masuk jajaran orang terkaya. Dia seringkali dalam pertemuan-pertemuan mengatakan bahwa siapa bilang karyawan nggak bisa kaya? Dia menjadi karyawan di Microsoft itu hampir sepanjang usianya. Dan dia adalah karyawan yang sangat kaya raya karena meskipun hanya mendapat 3% saham di Microsoft. Ya, jadi ini salah satu tanda orang bekerja dengan bos, ya, birunya di bawah. Ingat Bapak Ibu, api melambangkan teknologi, ya, Microsoft ini benar-benar bisnis teknologi. Dan logam di sini selama 30 tahun melambangkan perangkat keras atau hardware. Makanya kesuksesan Steve Ballmer tidak terlalu dini di sini, tetapi dia bergabung dengan Microsoft cukup lama menunggu, 20 tahun, baru setelah itu diserahi jabatan CEO bersamaan dengan masa uang datang, masa pendukung uang datang, masa kerja yang datang dari langit dikasih atasan pekerjaan yang baik, dan dia mengumpulkan uang dengan luar biasa sehingga masuk jajaran orang terkaya di dunia. Bagaimana? Sangat menarik bukan? 3 orang ini sebetulnya saya hanya bahas sekelumit saja, sedikit. Ya. Memang banyak orang yang tidak seberuntung beliau bertiga ini. Karena ada yang masa uangnya pada saat muda, mungkin pada saat bayi kecil, atau pada saat tua di atas 75 tahun. Mungkin pekerjaan yang dia lakukan tidak sesuai dengan elemennya. Nah, jika kita bisa mengetahui waktu kapan kita mendapatkan elemen apa, kita harus mengerjakan elemen apa, kapan masa uang kita. Bagaimana kalau saya waktu produktif tidak mendapatkan masa uang, apa yang harus saya lakukan? Itu diperlukan satu profiling yang lengkap buat Bapak Ibu. Ya, dan ini memang menganalisanya enggak 1-2 hari, bisa 1 minggu. Karena setiap usia dianalisa, setiap dekade dianalisa, sehingga memunculkan satu resume kehidupan, path life map, ya, life path atau life map, perjalanan hidup seseorang. Disitulah kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting. Ya, gitu Bapak Ibu. Ini tadi mendukung apa yang kita pahami hari ini tentang Day Master.